Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 20 ayat 13. Di sana dikatakan, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Jika engkau mencintai tidur, kau akan menjadi miskin. Pergunakanlah waktumu untuk bekerja, dan kamu akan memiliki makanan yang berlimpah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bahwa istirahat atau tidur sebenarnya sesuatu yang alamiah, yang normal. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri pun yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Dikatakan Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah letih, tetapi dia memberikan teladan kepada kita bahwa betapa pentingnya juga untuk beristirahat. Ya, jadi Alkitab juga berkata ya bahwa Bapa surgawi kita yang mengawasi kita ketika kita sedang tidur, seperti seorang bapa yang melihat anaknya sedang tertidur pulas dan tersenyum dengan melihat anaknya tertidur pulas. Jadi tidur itu bukanlah dosa, Bapak Ibu. Tidur itu adalah untuk menolong memulihkan tubuh kita dan energi kita, ya, untuk kembali segar. Bapak Ibu, kalau kita kedapatan sangat letih, ya, kita perlu tidur, ya. Tidur adalah proses alami manusia, dan sekali lagi tidur ya adalah anugerah dari Tuhan yang memungkinkan pikiran kita, tubuh kita beristirahat, dan tubuh kita akan memperbaiki sel-selnya yang rusak. Kita tahu bahwa ilmu kedokteran mengatakan ya jam sekian sampai jam sekian kalau kita tidur pada malam hari itu ada detoks untuk tubuh kita, ya, membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Ada detoks untuk hati, ada detoks untuk jantung, ada detoks untuk ginjal, ya. Semua itu sangat baik, ya. Memulihkan tenaga kita, ya, memulihkan kembali energi kita. Di dalam kitab Mazmur 4 ayat 8 atau 9 dikatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, jadi pemazmur ini melihat bahwa Tuhan memberi anugerah untuk bisa tidur. Banyak sekali orang dalam kehidupannya, mereka nggak bisa tidur. Mereka terlalu gelisah. Pikiran mereka over. Ya, begitu banyak hal yang mereka takutkan. Begitu banyak hal yang menjadi pemikiran mereka. Mereka takut. Mereka tidak punya iman. Mereka tidak memiliki, ya, sepertinya anugerah untuk boleh menikmati tidur. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Ya, pada tahun 2005 ketika saya mengalami panic attack, saya nggak bisa tidur. Kalau saya bisa tidur 1 malam 1 jam saja, itu sudah merupakan berkat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ketika saya mengalami serangan panic attack itu, saya baru menyadari, wow, ternyata tidur itu adalah berkat Tuhan. Tidur itu adalah anugerah Tuhan. Orang yang tidur adalah orang yang memiliki iman bahwa Tuhan yang memegang kontrol, Tuhan yang memegang kendali dalam hidup ini. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu istirahat, pada waktu kita memiliki iman. Jadi Bapak Ibu, bekerjalah dengan iman, bekerjalah dengan tenang, bekerjalah, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amsal 3:24 dikatakan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan namanya tidur. Tidak ada yang salah namanya dengan istirahat. Namun kitab Amsal ini dikatakan jangan menyukai tidur. Ya, menyukai tidur itu sama dengan kemalasan. Menyukai tidur itu sama dengan enggak peduli. Menyukai tidur itu sama dengan apatis, tidak aktif. Ya, saya sama seperti saya katakan tadi, ya, bahwa tidur itu adalah hadiah yang baik, hadiah yang bagus. Namun, ya, tidur dapat disalahgunakan oleh manusia jikalau kita itu tidurnya berlebihan. Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang anggur, Bapak Ibu. Ya, betapa baiknya anggur itu sebenarnya. Tetapi anggur kalau sudah disalahgunakan, anggur yang diminum oleh seseorang secara berlebih-lebihan, itu membuat dia tidak sadar diri. Itu membuat dia akan menjadi mabuk. Itu akan membuat dia menjadi mengoceh tidak karu-karuan. Dia akan membongkar semua rahasia kehidupannya. Justru berlebihan itu akan merusak dirinya. Demikian dengan tidur. Tidur itu adalah baik. Tidur pada waktunya. Ya, orang-orang kesehatan berkata, tidurlah 7 jam. Ya, 7 jam sangat baik, sangat ideal. 7-8 jam itu sangat baik, sangat ideal untuk tubuh kita. Ya. Namun kalau kita tidur berlebih-lebihan, justru itu akan merusak diri kita. Ya, jadi menyukai tidur itu sama dengan malas. Jadi kalau orang menyukai tidur, terus-menerus tidur, itu bukan hanya merusak tubuhnya, tetapi itu juga akan menjadi problem buat kehidupan masa depannya. Dan bukan hanya untuk masa depannya, kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Kemalasan adalah jalan cepat untuk menjadi miskin. Ya, tetapi orang yang bijak bekerja dengan rajin dan akan menerima upahnya. Bapak Ibu, kemalasan adalah jalan cepat untuk menjadi miskin. Ungkapan suka tidur dalam Amsal 20 ayat 13 berarti tidur lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Terlalu banyak tidur atau tidur sepanjang waktu. Ya, orang yang suka tidur adalah orang yang suka bermalas-malasan. Bapak Ibu, orang yang seperti ini hanya berada di tempat tidur daripada bangun, pergi bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa bahkan ketika manusia pertama Tuhan taruh di Taman Eden, semuanya Tuhan sudah sediakan. Sebenarnya manusia bisa tidak bekerja, tetapi ayat firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian dikatakan, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakannya. Bapak Ibu, bekerja adalah cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia boleh menikmati kepuasan dari bekerja. Bekerja itu bukan kutuk. Banyak orang berkata, ya dia bekerja keras di waktu muda supaya dia boleh tenang-tenang, boleh tidak bekerja lagi. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika orang berpikir untuk pensiun, untuk tidak melakukan lagi pekerjaannya Bapak Ibu, sebenarnya dia tidak lagi menikmati anugerah daripada bekerja. Ingat, tidur itu adalah berkat. Tidur itu adalah anugerah. Bekerja juga berkat. Bekerja juga anugerah. Bapak Ibu coba bekerja. Engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan apa yang harus engkau kerjakan. Maka yang paling pertama menikmati hasil pekerjaan itu adalah kita sendiri. Adalah diri kita sendiri. Rasanya ada kepuasan. Ketika kita menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Rasanya itu ada kepuasan. Ya, ada kenikmatan di dalam bekerja Bapak Ibu, ya. Tapi kalau orang Bapak Ibu yang bermalas-malasan, dikatakan bahwa pada akhirnya ia akan menjadi miskin dan kelaparan karena tidak memiliki disiplin.
dan ambisi untuk bekerja keras, mencari nafkah, menghasilkan makanan untuk dirinya dan rumah tangganya. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu yang kekasih, betapa luar biasanya ini Bapak Ibu. Jadi ayat ini tidak hanya untuk orang-orang beriman, tidak hanya untuk orang-orang percaya. Ayat ini berlaku universal. Kita sebagai anak Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita berdoa, Bapa kita adalah Jehovah Jireh, Bapa kita adalah penyedia buat kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki tangan yang lamban, kalau kita hidup di dalam kemalasan, maka mau tidak mau kemiskinan akan datang menyerbu. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kalau mereka adalah orang yang rajin, maka berkat kerajinan itu mereka akan dapati. Jadi ini berkat secara universal. Itu sebabnya berkali-kali dalam kitab Amsal ini kita diperingatkan, jangan malas, jangan memiliki tangan yang lambat. Petani yang terlalu malas membajak pada musimnya tidak akan mendapatkan makanan pada saat panen. Amsal 20 ayat 4 dikatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ingat Bapak Ibu, ada musimnya. Di negara-negara yang punya 4 musim, mereka harus bekerja keras pada musim menabur, pada musim memanen. Mereka harus bekerja keras karena akan ada musimnya. Mereka tidak akan dapat menanam apa-apa pada musim salju. Mereka tinggal menikmati apa yang mereka tabur pada musim semi mungkin atau musim panas mungkin. Ya, kalau mereka tidak menabur, maka mereka akan mati pada musim dingin. Tidak ada makanan yang dapat mereka makan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kekasih, negara-negara yang seperti itu, mereka dipaksa rajin oleh cuaca. Ya, kadang-kadang seperti negara kita, negara tropis seperti ini. Ya, ada nyanyian yang berkata, bukan lautan tapi kolam susu. Ikan dan udang datang menghampirimu katanya. Kita lemparkan aja tongkat menjadi tanaman, menjadi makanan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Kadang-kadang justru berkat itu bisa menjadi bencana karena akhirnya banyak orang yang demikian hidupnya bermalas-malasan. Ya, Alkitab mengingatkan kita semua, termasuk saya, si pemalas yang lebih memilih tidur daripada bekerja. Di dalam kitab Amsal 6 ayat 19, ayat 9 sampai 11 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu, Alkitab ini mengingatkan kita, ya berapa lama lagi engkau berbaring? Ya, kapan kau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka katanya datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Wow, ya. Penyerbu itu akan menjarah Bapak Ibu, ya, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya. Firman Tuhan lagi dalam Amsal 19 ayat 15 dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang lambat akan menderita kelaparan. Kemalasan menjadi kematian pada tangan orang yang tidak mau bekerja. Amsal 21 ayat 25 dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keengganannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas mencari alasan untuk tetap di tempat tidur dan menghindari pekerjaan. Amsal 26 ayat 13 sampai 16 dikatakan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya,
Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Bayangkan Bapak Ibu. Si pemalas ini udah saking parahnya ini. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Wow, ini udah tingkat apa ya? Tingkat tinggi kemalasannya. Dia sudah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, dia sudah mengambil makanannya, tapi dia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang kekasih saudaraku, apa yang diajarkan oleh Salomo adalah bahwa sebagian besar kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas ekonomi kita. Jika kita tidak sejahtera dan hidup kita tidak berkembang, maka ini adalah disebabkan oleh pilihan kita sendiri yang buruk. Ya, walaupun ya tidak semua itu dari hasil kerja keras, ya, tapi salah satu yang menyebabkan kita tidak mengalami kehidupan yang baik, ya, kesejahteraan yang baik, itu adalah karena pilihan kita, ya, karena kita terlalu menyukai tidur, menyukai kemalasan, memanjakan diri sendiri, ya, dan kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan, tidak akan pernah bisa menikmati kekayaan. Jadi secara umum, jika kita mau bekerja keras, ketekunan kita pada akhirnya akan memberi kita imbalan berupa berkat Tuhan, ya, kemakmuran. Saya melihat beberapa di antara kita yang dulunya begitu sulit, yang dulunya begitu susah, harus bekerja keras. Tapi oleh karena orang tersebut mau bekerja keras, dan akhirnya mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, rajin, tekun, ya, eh, eh, juga bekerja dengan keras. Itu bukan hanya untuk kehidupan keuangan kita. Ingat Bapak Ibu, kita ini juga adalah seorang pemimpin-pemimpin yang ditugasi untuk kita boleh berjaga-jaga atas pelayanan, atas orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, Tuhan mengingatkan pada zaman Yesaya, para nabi, para imam, para pemimpin bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka sebagai pemimpin yang buta. Ya, mereka berbaring dan bermimpi, mereka suka tidur. Mereka adalah orang-orang pekerja-pekerja pelayan yang kurang pengertian. Ya, mereka suka mengambil jalan mereka sendiri. Dalam kitab Yesaya 56 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itu adalah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada terkecuali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita punya tugas dalam hidup ini. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengingatkan, ya, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mereka hidup di dalam kebenaran. Ya, satu ayat firman Tuhan dalam kitab Yeskel 3. Saya bacakan kita kepada kita 17, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat,
ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia tetap akan hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu yang kekasih, ayat firman Tuhan ini mengatakan, supaya sebagai penjaga-penjaga, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita nggak boleh apatis dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita mungkin sebagai pembina, kita perlu mengingatkan anak-anak binaan kita, supaya mereka hidup dengan benar, hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup bertanggung jawab. Ya, kalau kita adalah seorang PKS, kita juga harus melakukan hal yang sama. Bahkan kita perlu berdoa buat anggota-anggota komsel kita. Jangan menjadi orang yang Alkitab mengatakan yang apatis, yang tidak peduli. Apabila kita adalah seorang anggota jemaat, kita melihat saudara kita yang lain hidupnya tidak benar, kita perlu untuk menegur mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berkata, ini bukan tugas saya. Nanti saya konflik dengan orang ini. Bapak Ibu, tegurlah orang-orang tersebut dengan penuh kasih. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan kepada kita. Di dalam perjanjian baru, tidur digunakan sebagai simbol sikap apatis rohani. Ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Selalu siap untuk menyambut kembali gurunya. Ya, Yesus memperingatkan. Ya, jangan membiarkan dia menemukanmu sedang tidur. Dalam kitab Markus 13 ayat 35 sampai 37 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yesus juga memperingatkan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Dalam kitab Matius 26 ayat 40 sampai 46 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan yang berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, ketika murid-muridnya menyukai tidur, tidak berjaga-jaga, mereka semua lari. Ketika Yesus ada dalam pengadilan. Bahkan Petrus menyangkal dia 3 kali. Rasul Paulus menantang orang-orang percaya untuk berjaga-jaga secara rohani. Dalam kitab 1 Tesalonika 5:6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu sekali lagi, tidur bukanlah dosa. Ya, tidur itu adalah berkat Tuhan. Tetapi menyukai tidur sama dengan menyukai kemalasan, apatis, tidak peduli. Itu yang akan membuat kita mengalami banyak kekurangan, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sudah, Tuhan, mengajarkan kami daripada firman-Mu. Tuhan, untuk kami boleh, Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang seimbang. Tidur adalah berkat yang daripada Tuhan. Tapi kalau kami menyukai tidur, kami menyukai kemalasan, maka kemiskinan akan datang sebagai penyerbu. Maka banyak hal-hal yang kami abaikan. Kami menjadi orang apatis yang tidak bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan tolong kami semuanya, supaya kami belajar untuk memiliki kehidupan yang seimbang antara tidur
dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.